Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, atas permintaan beberapa teman agar video ini dibuat ulang karena katanya backsoundnya cukup mengganggu, maka saya mencoba membuat ulang. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana caranya kita bisa membuat aplikasi RPP satu lembar secara otomatis. Jadi Bapak sekalian, saya sudah mempersiapkan di sini ada dua file. Ini dapat di-download nanti di link video ini di deskripsinya. Ada dua aplikasi. Yang pertama aplikasi format atau layoutnya, yang kedua aplikasi database-nya. Ini sudah saya buka. Ini untuk format RPP satu lembar. Nanti ini bisa menyesuaikan dengan kondisi di sekolah kita masing-masing atau kebutuhan di daerah masing-masing. Kemudian ini adalah database-nya. Nah, ini saya sudah usahakan ini semuanya sesuai dengan kebutuhan yang ada di format. Yang kita lakukan pertama kali seperti mailing pada umumnya, cuma ini beda karena mailingnya kita buat dari Word ke Word. Sementara sebelumnya kita mungkin pernah mempelajari bagaimana cara membuat mailing dari Excel ke Word. Tapi ini dari Word ke Word yang mungkin untuk beberapa pelajaran ini akan sangat membantu, seperti mungkin ketika menggunakan rumus, tentu ada cara-cara tertentu yang bisa digunakan. Karena biasanya kalau kita menggunakan Excel tidak bisa mengakomodir kebutuhan rumus-rumus yang diperlukan untuk pelajaran tertentu seperti matematika, fisika, kimia, biologi, dan yang lain-lain. Tapi kalau untuk dari Word ke Word pasti ini diakomodir. Tentu ada cara-cara tertentu yang kita bisa gunakan. Langkah pertama adalah pilih mailing, start mail mode, kemudian step by step. Nah, klik dua kali di next. Step ini step 1, 1, 2. Kita berada pada step 3. Step sekali lagi, step 4, maka dia minta file. Ya, jadi tadi saya menyimpan filenya itu di desktop. File yang kita hubungkan adalah file database. Ya, ini ada aplikasi RPP yang kita pakai adalah yang database. Karena semua data itu tersimpan di database. Database ini sendiri mempunyai, ya oke sudah ya. Oke, saya sampaikan dulu tentang database. Jadi setiap pertemuan Bapak Ibu sekalian, silakan mengisikan setiap baris. Ini baris pertama untuk pertemuan pertama. Kemudian ada baris berikutnya. Nah, ini tinggal menambah-nambahkan saja. Nah, ini ada baris-baris berikutnya. Jadi satu pertemuan itu dibuat dalam satu baris. Ini baris berikutnya, baris ketiga, maka untuk pertemuan ketiga dan seterusnya. Jadi tinggal mengisikan informasi di sini saja, kelas berapa, semester berapa, materi pokoknya apa, dan sebagainya sampai selesai. Ini hanya saya tampilkan dua RPP, ya, dua pertemuan maksud saya. Jadi selanjutnya bagaimana? Selanjutnya setelah tadi kita terhubung dengan mailing, ya, atau saya ulang saja, saya matikan dulu biar mungkin lebih memudahkan Bapak sekalian. Pilih step by step, kemudian di next dua kali ya harusnya tadi ya. Next, ketika yang kedua, oke. Ini sepertinya ini sudah terhubung tadi ya. Saya close dulu lah. Nah, jadi ulang. Pertama, Bapak Ibu sekalian silakan pilih mailing, mail mode, step by step. Kemudian di next 3 kali, 1, 2, 3. Ketika 3 dia minta file sumbernya. Sumbernya di mana? Tadi saya menyimpannya di desktop. Tapi untuk ini hanya untuk contoh karena memudahkan saya dalam aplikasinya. Nanti kalian tolong menyimpannya jangan di desktop, tapi simpanlah di drive yang tidak mengganggu sistem operasi dari laptop. Saya pilih database karena semua informasinya ada di database. Oke, saya next. Nah, disinilah langkahnya kita menambahkan item per item sesuai dengan kebutuhan yang ada di RPP. Yang pertama kelas master, tinggal dipilih insert file ini, pilih kelas masternya, sangat mudah saya rasa. Kemudian pilih materi pokok, pilih
alokasi waktu. Kemudian untuk KD saya membagi menjadi 2 KD, KD 3 dan KD 4. Ini KD 3, ini KD 4. Kemudian untuk tujuan pembelajaran tinggal pilih lagi. Pilih tujuan pembelajaran. Pertemuan pertama ini pertemuan untuk pendahuluannya. Kegiatan pendahuluan, ini kegiatan inti, dan ini kegiatan penutup. Selanjutnya penilaian. Di ujungnya kita tambahkan dengan tanggal. Nah, oke, sudah. Selanjutnya ini hanya menghasilkan satu RPP saja, sementara tadi kita sudah membuat 2, ya ada 2. Bagaimana caranya supaya muncul 2 RPP sekaligus gitu ya. Jadi kita perlu menambahkan satu item lagi di bawahnya, yaitu next record. Ini harusnya saya hilangkan dulu. Jadi di sini ada rules supaya dia muncul di satu file yang sama dan berada pada satu file yang sama, maka pilih next record. Muncul next record. Nanti ini akan hilang ketika kita next. Ya, saya tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, ini sudah jadi, RPP-nya sudah jadi. Ya, untuk pertemuan pertama. Terus pertemuan keduanya bagaimana? Ya, ini belum kelihatan nih untuk pertemuan keduanya. Nah, sementara kita ingin dia muncul juga di sini. Caranya kita balik lagi ke step 4 ya. Di sini di bawah ini ada batas next record. Untuk RPP berikutnya, kalau kita punya 10 RPP, maka tinggal copy paste ini semua 10 kali. Ini saya copy. Ctrl C, saya tempel di sini 1, 2. Kenapa 2 kali? Karena saya punya baru 2. Kalau Bapak Ibu ingin lebih ya tinggal di next record sampai beberapa kali. Ya, sesuai dengan berapa baris RPP-nya atau berapa pertemuan RPP-nya sudah kita buat. Kita next. Oke, sudah. Nah, ini ternyata sudah jadi Bapak Ibu ya. Sudah jadi. Nah, nanti ini bisa kita akhiri ya. Dengan ini kan masih ada rumusnya. Karena kalau kita klik masih berwarna abu-abu, menandakan rumusnya masih berfungsi. Ya, jadi bagaimana caranya agar rumusnya ini hilang ya? Kita perlu melanjutkan ke step berikutnya. Ya, oke, di edit individual kita pilih kalau semua, maka semua yang ada di sini akan muncul. Ya, saya pilih current record saja misalnya, atau udah semua dulu lah ya. Saya oke. Maka kalau kita punya 10 baris, maka 10 RPP-nya itu akan muncul di sini. Ya. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oke. Saya rasa demikian. Ini muncul sebagai letter. Berarti ini adalah file baru yang baru diberi nama tapi belum disimpan. Selanjutnya bagaimana ya? Tinggal file yang sudah jadi ini, katakanlah kita sudah punya RPP lengkap. Kita save. Ya, kemudian kita bawa lagi ke desktop tadi, kita kumpulkan di sini aja. Nah, ini RPP misalnya matematika. Misalnya begitu ya. Kemudian kita save. Nah, file yang ini sudah tidak ada rumusnya. Kalau diklik ini berbeda dengan yang tadi. Ini sudah adalah file baru yang baru kita simpan. Ini file yang dalam bentuk aplikasi. Ini jangan diganggu. Ya, kalau ini diganggu maka akan sangat berpengaruh pada tampilannya nanti. Jadi ini jangan diganggu karena ini adalah sifatnya seperti link rumus ya. Sementara ini file yang kita simpan belakangan adalah file yang bisa kita edit, yang tadi tidak bisa. Ini pertemuannya pertemuan pertama. Ini pertemuan yang kedua. Ya, walaupun ini mungkin hanya contoh, jadi nanti bisa menyesuaikan. Ya, tinggal di enter saja. Jadi fungsi next record adalah menampilkan RPP itu dalam satu file, ya tanpa harus kita pindah halaman lain gitu, tanpa copy paste satu persatu bagian. Ini langsung jadi plug semua sekali jadi. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan ini membantu Bapak sekalian dalam menyusun RPP, karena kita tahu bahwa pekerjaan yang lumayan membosankan adalah membuat RPP bagi sebagian orang, ya, karena pekerjaannya seolah-olah itu saja.
Saya rasa demikian. Jangan lupa Bapak sekalian tolong di subscribe channel ini supaya banyak hal-hal baik yang lainnya yang bisa kita bagikan di channel ini kepada Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.